Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Siapa kepala daerah kita dalam catatan dan kiprah memerintah? Ada pemimpin daerah membereskan tata kelola, tapi ada juga yang justru jadi beban dan masalah. Banyaknya pemimpin daerah meramaikan layar kaca sering tak ada berkaitan dengan kinerja. Adakah kepala daerah yang berbeda membangun daerah tanpa banyak silat lidah? Inilah Mata Najwa. Komandan daerah. Pemirsa, ia menjadi orang nomor 1 di Nusa Tenggara Barat pada usia yang masih sangat muda. Kini sudah 8 tahun dipercaya menjadi gubernur. Kebijakannya banyak diperbincangkan juga menjadi rujukan. Mulai dari menolak impor pangan hingga mempopulerkan wisata halal. Muhammad Zainul Majdi terpilih menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 saat masih berusia 36 tahun. Bahkan saat itu memecahkan rekor muri sebagai gubernur termuda. Majdi yang juga dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang saat ini kembali memimpin Nusa Tenggara Barat dengan diusung 7 partai politik. Aktif berorganisasi sejak muda, cucu pendiri Nahdlatul Watan ini meraih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo. Sang Tuan Guru Bajang berhasil melalui ujian di universitas ternama di Mesir itu dalam bidang tahfiz Al-Quran sebanyak 12 juz. Hasil sentuhan kepemimpinannya diantaranya berhasil menurunkan angka kemiskinan dan mendongkrak pariwisata. Sang gubernur juga menggenjot sektor pertanian dengan komoditas jagung sebagai andalannya. Atas inovasi ini beragam penghargaan berhasil diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya juara pertama kategori provinsi dengan laju pembangunan milenium MDGs terbaik. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi saya sengaja sebutnya jelas, Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Muda. Karena dulu Kiai. Atau masih merasa Kiai sekarang atau sudah merasa gubernur? Sudah 8 tahun soalnya. Tetap Kiai. Tetap Kiai, Tuan ya? Guru karena suka mengajar. Oke. Jadi Kiai dulu baru gubernur. Karena memang lebih dihormati Kiai dari gubernur ya di Indonesia. Di NTB lebih kuat legitimasi Tuan Guru dibanding gubernur. Dan itu alhamdulillah bisa membantu untuk kelancaran seluruh proses pembangunan sampai saat ini. Jadi pendekatan Kiai Tuan Guru pakai di NTB itu seperti apa? Sampai kemudian prestasinya bisa seperti itu? Pengaruh antara kekuatan formal atau pimpinan formal dan informal di NTB itu beragam sekali. Untuk Lombok itu khususnya, itu Tuan Guru sangat didengar. Sehingga ketika bicara ke masyarakat, berjumpa di masyarakat, melakukan perjumpaan silaturahim sebagai Tuan Guru dan menyampaikan program-program prioritas daerah, itu jauh lebih cepat diterima dibanding datang ke masyarakat dengan pendekatan struktural sebagai gubernur. Tadi disebutkan Tuan Guru Gubernur Hafiz Al-Quran. Lulusan Al-Azhar Kairo di Mesir. Beban tidak itu? Tanggung jawab dan pengingat bahwa ada banyak sekali tanggung jawab dan amanah yang harus ditunaikan. Sebagai seorang hafiz, sebagai lulusan dari perguruan tinggi Islam terkemuka, maka tanggung jawab berlipat-lipat untuk bisa memberikan keteladanan yang baik terus-menerus pada masyarakat. Ketika menjadi gubernur usia 36 tahun, dapat rekor muri waktu itu termuda. Sempat gamang? Tidak gamang, cuman harus banyak belajar. Tapi pada akhirnya kepemimpinan itu menurut saya satu fungsi, bukan satu struktur. Sehingga dimanapun kita bisa belajar tentang kepemimpinan. Menjadi gubernur juga tidak terputus dari apa yang dilakukan sebelumnya. Menjadi seorang da'i, seorang dosen, seorang pendidik, yang di dalam fungsi-fungsi itu ada makna kepemimpinan juga. Sekarang sudah 8 tahun jadi gubernur, ini periode kedua. Apa yang
rasanya yang sekarang Anda ketahui, yang rasanya kalau dulu tahu tuh jadi jauh lebih mudah pekerjaan ini? Apa yang kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu dan bilang ke diri yang waktu itu 36 tahun, apa nasihat untuk diri sendiri setelah sekarang jadi gubernur 8 tahun? Untuk pelaksanaan tugas gubernur menurut saya, kalau bisa ditarik ke belakang, diulang waktu, ya saya ingin lebih banyak belajar tentang administrasi mengelola satu birokrasi. Banyak baca buku tentang itu, karena ketika saya diamanahkan sebagai gubernur, memang saya tidak memiliki background tentang bagaimana menata dan memimpin satu birokrasi. Nah, proses untuk memimpin lembaga eksekutif itu ternyata memang tidak mudah, tapi sekali lagi yang sangat membantu adalah ketika kita berusaha terus-menerus memberikan keteladanan secara konsisten. Itu yang berusaha, sampai sekarang pun itu terus berusaha Anda lakukan? Mudah-mudahan insya Allah. Pak Gubernur, sempat ramai beberapa waktu yang lalu ketika di suatu acara yang dihadiri Presiden Jokowi di daerah Anda berpidato mengkritik Presiden di depan mukanya. Sempat ramai waktu itu. Kita lihat cuplikan ketika Gubernur NTB berani mengkritik Presiden. Bapak Presiden dulu pada saat Festival Tambora menyampaikan komitmen bahwa Bulog akan menyerap dengan harga 2.500, kurang lebih Rp100. Saya sampaikan di sini di depan Bapak Presiden bahwa apa yang merupakan instruksi Bapak Presiden itu sayangnya belum dapat dilaksanakan oleh Bulog di Nusa Tenggara Barat. Ini terpaksa saya sampaikan Bapak Presiden karena memang masyarakat kami banyak mengeluhkan. Kalau bahasa lugasnya banyak menjerit Bapak Presiden. Pada saat panen raya harga jatuh bahkan pernah sampai 1.600 Bapak Presiden. Tiba-tiba sekarang mau mengimpor dengan harga 3.000. Kalau saja 3.000 itu sekali lagi untuk petani kita di dalam negeri, insya Allah semuanya akan sejahtera. Apa konsekuensi dari pidato Anda itu, Pak Gubernur? Alhamdulillah, Mbak Najwa, bahwa setelah bicara itu, Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan perpres yang memberikan harga pembelian pemerintah pada Rp3.150. Jadi lebih tinggi bahkan dari rencana awal. Jadi bahkan lebih tinggi dari apa yang beliau komitmenkan di awal. Itu selang berapa lama setelah Anda pidato di depan Pak Jokowi? Rasanya tidak lama. Tidak lama. Sekitar 1 atau 2 bulan paling lama. Bapak Menteri Pertanian langsung menelpon saya dan mengatakan, Pak Gubernur, alhamdulillah Presiden sudah tanda tangan dan kita bisa tenang, ada jaring pengaman harga untuk para petani jagung kita. Dan hubungan NTB dan pusat Anda tidak merasa ada ganjalan setelah itu? Justru saya merasa bahwa Bapak Presiden kemudian lebih terbuka dan lebih banyak bicara hati ke hati dengan seluruh komponen masyarakat NTB. Dan bahkan setelah itu lebih sering lagi beliau datang. Hati ke hatinya apa misalnya? Menanyakan apa kebutuhan real kita di NTB. Ketika bicara tentang infrastruktur, apa sih infrastruktur utama yang kita perlukan di NTB. Saya sampaikan Pak Presiden kita butuh listrik. Tidak lama kemudian beliau datang untuk meninjau. Dan alhamdulillah sekarang infrastruktur untuk listrik kita sudah jauh lebih baik dibanding 1 tahun yang lalu. Karena Anda menyampaikan kritikan langsung ketika itu di depan Presiden Jokowi. Ada yang kemudian menilai bahwa karena disampaikannya oleh Tuan Guru Kiai, jadi itu kritikannya memang kritikan ala Kiai sebetulnya, bukan kritikan politisi itu. Iya, kan menurut saya Mbak Najwa, bahwa selain substansi yang baik, yang kita pastikan ada kemaslahatan untuk masyarakat, kita juga harus memastikan bahwa menyampaikannya pun harus dengan cara yang baik. Kalau Anda bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, mengapa harus mendapatkannya dengan cara yang tidak baik?